Kartika. Saya Camelia Gracia. Sekarang kita sudah berada di Cafe Taman Teduh. Letak Kafe Taman Teduh di depan Sari. Arah Jamal. Yuk ikutin kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri satu. bersatu. Perkenalkan, nama saya Ciara Febriati. Saya Rasendra Babakerti. Saya Muhammad Fauzan Saputra. Saya Tiara. Saya Syifa Berita. Saya Camelia Gracia. Saya Yunita Kartika. Saya Safir Zaini Ridwan. Saya Mairi Nisa Sabila. Dan ini adalah video dokumentasi kami untuk mewawancarai SPV dari Cafe Taman Teduh. Let's go. Nah, sekarang kita udah bersama supervisor dari Cafe Taman Teduh ini bersama Kak Fajri. Ya, baik Kak Fajri, kita akan mewawancara sedikit tentang kafe ini, boleh Kak? Iya, boleh. Oke Kak, saya ingin bertanya tentang keterampilan yang harus dimiliki seorang pekerja di kafe ini apa saja ya Kak? Iya, kalau untuk keterampilannya sendiri, kita di sini sebenarnya ada 3 departemen, Kak. Ada 3 departemen. Yang departemen pertama itu di waiters, kedua itu di bar, barista, kemudian ketiga itu di dapur atau cook. Ya, untuk keterampilan yang pertama, waiters yang diutamakan itu sebenarnya lebih ke greeting, interaksi ke tamu, untuk cara bicaranya. Nah, kemudian kalau untuk di bidang bar atau barista, yang lebih diutamakan skill dalam mengolah kopi dan minuman. Kayak misalnya dia punya menu baru, dia bisa masukin, terus menjaga konsistensi rasanya dari si kopi atau minuman yang lain. Nah, kemudian kalau untuk di dapur, keterampilannya selain harus bisa masak, keterampilan yang dituntut dari Cafe Taman Teduh adalah untuk menjaga konsistensi rasa dan bentuk plating. Plating itu cara penyajian, kurang lebih seperti itu. Oke, persiapan untuk membangun usaha pertama kali itu apa saja ya Kak? Kalau untuk mempersiapkan usaha, sebenarnya pada basicnya sebelum kita mempersiapkan itu jatuh ke modal, sebenarnya ada step-step yang dari bawah. Kayak mungkin saya kasih contoh simpelnya, mungkin dari pertama niat dulu. Itu emang sebenarnya kedengarannya sepele, tapi itu penting. Kemudian kita harus bisa tahu target market yang mana kita mau buka apa, terus kemudian target kita tuh siapa, terus angka umur rata-rata yang kita pengen jual itu ke angka umur 20 tahun ke atas kah atau 20 tahun ke bawah, dan kemudian ada ke modal sendiri ya, tergantung seberapa siapnya dari kalian untuk membangun usaha itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, kira-kira omset per bulannya berapa ya Kak? Kalau untuk omset per bulannya dari Taman Teduh, kita bisa di angka kisaran 80 sampai 120 juta per bulan. Ya, itu udah pasti, dan kurang lebih seharinya ya 3 sampai 4 juta lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, boleh dong Kak kasih tahu bahan-bahan dan peralatan apa aja yang paling penting di kafe ini? Oke, kalau untuk peralatan dan bahan ya, kalau peralatan sih udah pasti ya. Kalau karena ini cafe dan resto, kita alat yang paling penting itu kalau untuk dari barnya ada mesin kopi. Terus kita juga butuh ya, kalau untuk di bagian waitersnya kita butuh tray. Kalau kamu tahu ya, itu tray bulat, itu untuk antar makanan. Terus kemudian uniform pakaian yang sama, selaras gitu untuk beberapa momen. Kemudian kalau untuk bahan-bahan sendirinya udah pasti kita butuhnya kopi. Biji kopi itu kita grinder sendiri, kita giling sendiri untuk nanti dijadiin minuman kayak kopi susu atau americano. Kemudian kalau untuk di dapur, kita pastinya kalau untuk semua bahan sih penting sih. Hampir sama kayak model ya, basic beras dan lain-lain kayak gitu sih. Kalau untuk ini. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya dalam berbisnis kan pasti ada kegagalan dan keberhasilan. Boleh dong Kak ceritain sedikit gimana sih cara Kakak bangkit dalam kegagalan itu? Aduh, kalau untuk bangkit dalam kegagalan ya, yang pasti sih mungkin basic banget, pantang menyerah.
kalau untuk ngomongin pantang menyerah, tapi sebenarnya kalau mau di breakdown, mau kita urut lagi ke bawah, sebenarnya itu banyak faktornya. Salah satu contohnya, kita juga harus bisa introspeksi diri, mana aja yang sekiranya kurang dari kita, dan kita harus bisa improve. Kalau untuk di usaha, kita jangan malu untuk terlihat sama, karena ya kita balik lagi ya, selain kita usaha dan berjuang, kita juga kalau bisa tawakal, kita berserah sama Tuhan gitu ya tetap. Tapi selebihnya, kalau dari saya pribadi, pengalaman yang udah pernah saya jalanin, saya lebih milih untuk mencoba hal baru apapun yang emang sekiranya menurut saya ini bisa saya kelola jadi usaha, pasti saya lakuin. Mau gagal, saya terusin lagi. Kalau emang sekiranya masih gagal lagi, saya coba lagi sampai saya ngerasa di mana titik saya udah ngerasa oke, ini titik yang udah saya capai. Kurang lebih kayak gitu. Makasih Kak. Sedikit ngelanjutin dari tadi pertanyaan teman saya, kalau boleh tahu sistem kerjanya nih Kak, kayak misalnya kayak shift gitu ya. Kalau untuk sistem kerjanya sendiri di sini kita ada shift. Jadi kita ada shift siang sama shift sore. Kalau ada shift pagi, siang sama sore. Nah, kalau untuk shift paginya itu kita dari jam 8 pagi buka sampai dengan jam 3 sore. Nah, kemudian ada shift siangnya itu dari jam 11 sampai jam 9 malam. Kemudian ada shift sore dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Kita ada sistemnya pakai shift. Kurang lebih kayak gitu sih. Makasih ya Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih, buat menarik pelanggan ya, marketing lah bahasanya. Bagaimana strategi marketingnya itu? Kalau untuk strategi marketingnya sendiri, kita sebenarnya lebih memicu ke ikutnya perkembangan zaman. Dibalik lagi, kita juga nggak bisa idealis. Kita nggak bisa, tempat usaha tuh nggak bisa terlalu idealis ngandelin rasa dan kita berharap customer balik lagi karena rasa. Kita juga harus kayak kita menyajikan yang namanya ada event. Kita di sini ada event rutin bulanan. Itu salah satu bentuk promosi kita, marketing kita untuk menarik pelanggan. Kemudian kita juga selain event, kita di sini ada sport juga, panah. Itu untuk selain untuk marketing, itu juga untuk edukasi. Kemudian kita juga nggak luput dari Instagram. Kita selalu pakai yang namanya Instagram Ads. Kalau kalian tahu ya, Instagram Ads itu untuk nge-booster yang namanya insight kita di sosial media. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau boleh tahu nih ya, sedikit akun Instagramnya kalau boleh tahu. Untuk akun Instagramnya sendiri kita ada di @tamanteduh. Udah itu aja, @tamanteduh. Ya, makasih ya Kak atas wawancaranya pada hari ini. Sekian wawancara kami bersama Kak Fajri. Saya Fathan. Saya Syifa. Saya Kiara. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.